bagi kita semua. Saya Elia Serviana Bertarigan dari kelas ABT 1D, kelompok 8. Kelompok 8 terdiri dari 4 orang, diantaranya yaitu Elia Serviana Bertarigan, saya sendiri, Indah Soraya, Ladiani Ayu Arsi Anissa, dan Wita Reski Fahmi. Oke, di sini saya langsung akan jelaskan tentang Microsoft Word. Microsoft Office Word. Microsoft Office Word merupakan perangkat lunak, yaitu berfungsi sebagai pengolah kata. Banyak terdapat fasilitas dalam software ini yang mampu menunjang berbagai keperluan bagi para penggunanya. Mulai dari pengetikan teks, penyusunan naskah, tabel, serta menyisipkan berbagai objek gambar dalam tulisan. Dalam catatan sejarah, Microsoft Office Word pertama kali diterbitkan sekitar tahun 1983, di mana pada waktu itu namanya Multi-Tool Word untuk teknik. Seiring dengan perkembangannya, maka muncullah versi-versi terbaru lainnya untuk berbagai sistem operasi seperti DOS. Pada tahun 1983, Apple 1984, SCO Unix US 2, dan Microsoft Windows 1989. Dan setelah menjadi bagian dari Microsoft Office System 2003, 2007 sampai versi terbaru 2013 kemudian diberi nama Microsoft Office Word. Basic Tools Microsoft Word. Berikut tampilan lembar kerja di Microsoft Word 2013. Di sini ada pertamanya kita lihat Quick Access Toolbar. Yang kedua ada Tab. Lalu selanjutnya di sampingnya ada tombol dialog, Group, dan Title Bar. Lalu di ujung itu ada Minimize the Reward. Di bawah ada Status Bar, Navigasi, dan yang di tengah itu lembar kerja. Dan di paling bawah ujung kanan ada pengaturan tampilan kerja serta zoom level. Lalu ada Basic Tools Microsoft Word. Penjelasan bagian-bagian dalam lembar kerja Microsoft Word 2013 adalah sebagian berikut. Menu tab berisi tentang grup-grup, dan di dalam grup berisi tentang tombol-tombol perintah yang terdapat dalam Microsoft Word 2013. Tab Home berisi tombol-tombol perintah yang biasa dipakai untuk format dokumen. Tab Insert berisi tombol-tombol perintah untuk menyisipkan objek seperti picture atau gambar, shape, smart art, chart, screenshot untuk mengambil gambar dari program dan sebagainya. Basic Tools Microsoft Word. Selanjutnya ada tab Design, berisi tentang tombol-tombol perintah untuk pemberian efek tema pada lembar kerja dokumen, serta warna dan border halaman lembar kerja. Selanjutnya ada tab Page Layout, berisi tentang tombol-tombol perintah untuk pengaturan tata letak halaman dan format paragraf. Basic Tools Microsoft Word. Selanjutnya ada tab Reference, berisi tentang tombol-tombol perintah untuk membuat daftar isi, catatan kaki, indeks, dan sebagainya. Di bawahnya ada tab Small Links. Jadi berisi tentang tombol-tombol perintah untuk mengolah surat massal, label, serta amplop. Nama saya Indah Soraya dari kelas ABT 1D dari kelompok 8. NIM saya 4122101127. Kemudian saya akan melanjutkan pembacaan presentasi materi Microsoft Word. Basic Tools Microsoft Word, yaitu tab Preview. Nah, berisi tombol-tombol perintah yang berisi pengaturan lembar kerja Microsoft Word 2013 yang meliputi spelling, translate, komen atau komentar, proteksi data, dan sebagainya. Bisa dilihat pada gambar di PPT. Kemudian ada tab View. Tab View ini berisi tombol-tombol perintah untuk mengatur tampilan halaman, ukuran, dan ukuran jendela. Kemudian ada Basic Tools Microsoft Word yang lain, yaitu ada Group. Group ini adalah bagian yang berisi sekumpulan tombol-tombol perintah yang terletak di dalam tab. Kemudian ada Quick Access Toolbar, yaitu merupakan toolbar standar yang berisi tombol perintah yang paling sering digunakan, seperti tombol Save, Undo, dan Redo. Kalian juga bisa menambahkan tombol-tombol perintah lain yang mungkin sering kalian gunakan. Kemudian ada icon kotak dialog. Nah, icon kotak dialog itu terletak di sebelah kanan grup. Icon tersebut berfungsi untuk membuka kotak dialog dan menampilkan lebih banyak pilihan dari grup yang berkaitan. Selanjutnya ada Title Bar. Title Bar ini merupakan judul lembar kerja yang sedang aktif dan sedang dibuka. Yang selanjutnya ada Collapse the Ribbon.
Collapse dari board ini digunakan untuk menyembunyikan tombol-tombol perintah dalam tab-tab Microsoft Word 2013 sehingga yang ditampilkan hanya nama-nama tab. Kemudian ada tanda tabulasi, itu merupakan tombol pengaturan jarak paragraf dari posisi margin kiri. Kemudian ada lembar kerja, yaitu bagian untuk mengetik dan mengolah kata, dokumen ataupun teks. Kemudian ada ruler atau mistar, itu berfungsi untuk mengatur ukuran tampilan dokumen. Kemudian ada status bar. Status bar itu berisi fitur yang berisi informasi tentang halaman yang sedang aktif seperti nomor urut halaman atau jumlah halamannya. Kemudian ada zoom level. Nah, zoom level ini fitur yang berisi tombol-tombol perintah untuk mengatur besar kecilnya tampilan lembar kerja. Kemudian ada pengatur tampilan lembar kerja. Nah, pengatur tampilan lembar kerja ini bagian yang berisi tombol-tombol perintah untuk mengatur tampilan lembar kerja dokumen Microsoft Word 2013. Selanjutnya memeriksa kembali dokumen yang sudah Anda buat sangat penting karena agar pembaca tidak kebingungan dalam mengerti apa maksud dari dokumen yang dibuat. Oleh karena itu, tool atau alat pada tab review dapat membantu Anda. Berikut penjelasannya. Nah, ada gambar di dalam PPT yang telah dibuat. Di situ dari gambar yang telah ada di PPT berisi penjelasan ada group proofing. Nah, group proofing ini memiliki arti pemeriksaan, berfungsi untuk mengecek penulisan isi dokumen. Tool atau alat yang ada pada group proofing berfungsi untuk memeriksa isi dokumen seperti kesalahan pengejaan, terus juga mengatur bahasa ejaan, atau menghitung jumlah kata yang ada pada isi dokumen. Tidak hanya itu, tool atau alat yang ada pada group proofing ini juga berfungsi untuk menerjemahkan kata, terus mengganti suatu kata dengan kata yang memiliki arti yang sama, dan juga pada group proofing terdapat 7 tools atau alat yang dapat digunakan untuk memeriksa isi dokumen. Selanjutnya, pada group proofing ini juga ada spelling dan grammar. Nah, ini tuh berfungsi untuk mengecek pengejaan kata pada isi halaman dokumen. Kemudian ada research. Research ini untuk membuka panel pencarian seperti kamus, ensiklopedia, atau pelayanan terjemahan. Selanjutnya ada thesaurus untuk mencari kata lain yang memiliki arti yang sama. Kemudian ada translate, yaitu untuk menerjemahkan kata ke bahasa lain. Kemudian ada translation screen tip, yaitu mengganti bahasa masukan pada kursor, terakhir berhenti. Kemudian ada set language, yaitu mengatur bahasa masukan yang digunakan untuk mengecek pengejaan bahasa. Kemudian ada word count, yaitu menghitung berapa jumlah kata yang ada pada dokumen. Selanjutnya ada group comment. Nah, di group comment ini pada Microsoft Word 2007 berfungsi sebagai catatan kecil yang berguna sebagai pengingat. Kita juga bisa memasang komentar pada kata atau kalimat yang ingin diberikan catatan tambahan. Komentar dapat berupa kata atau kalimat, bahkan paragraf. Komentar yang dibuat itu bisa kita hapus atau kita bisa menambahkannya. Nah, pada grup komen itu dapat 4 tools atau alat yang bisa kita gunakan untuk membuat komen, yaitu ada new comment. New comment itu untuk menambahkan komen pada kata atau kalimat yang dipilih. Kemudian ada delete, yaitu untuk menghapus komen. Kemudian ada previous, yaitu untuk mengarahkan ke komen yang sebelumnya. Kemudian ada next, yaitu untuk mengarahkan ke komen yang selanjutnya. Setelah itu ada group tracking. Group tracking ini ketika kita sudah menyelesaikan pembuatan dokumen, lalu ada orang yang merubahnya tanpa sepengetahuan kita, hal ini merupakan sesuatu yang sangat menyebalkan. Nah, karena file dokumen yang kita buat itu sudah rapi dan bagus, tapi jadi berantakan kembali dan ada isi yang hilang dikarenakan ada orang yang mengambil atau mengedit dokumen kita. Nah, kita tidak perlu khawatir karena pada Microsoft Word 2007 itu terdapat tools atau alat yang bisa melihat perubahan yang terjadi pada isi halaman dokumen pada tab preview yang ada pada group tracking. Nah, fitur tracking ini hanya dapat kita gunakan jika file dokumen kita sudah dibuat track change-nya. Nah, jadi ketika kita sudah membuat dokumen, kita bisa memasang track change lalu menyimpannya. Pada group tracking ini terdapat 5 tools atau alat yang bisa kita gunakan untuk melacak perubahan yang terjadi pada isi halaman dokumen. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya yang lain. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi hasil PPT kelompok 8, yaitu Basic Tools Microsoft Word. C. Group Tracking. Berikut penjelasan tool atau alat yang pada group tracking. Yang pertama, tracking changes, untuk mencari tahu perubahan yang terjadi pada dokumen. Yang kedua, balance, berfungsi untuk menandai perubahan pada dokumen. Yang ketiga, display for review, untuk mengganti tampilan view perubahan isi dokumen yang ada. Yang keempat, show markup, yang mengatur apa saja yang ditunjukkan dari perubahan isi dokumen.
bisa penghapusan kata, pemformatan, dan lain sebagainya. Yang kelima ada reviewing pen, menunjukkan perubahan pada jendela yang lain sehingga Anda dapat membandingkan dengan file yang belum dirubah. Selanjutnya ada basic tools Microsoft Word. Yang D, group change. Perubahan yang terjadi pada isi dokumen itu dapat dikembalikan sebelum dirubah. Pada group change, Anda dapat menyetujui atau menolak perubahan yang terjadi pada isi dokumen Anda. Atau Anda dapat melihat-lihat perubahan yang ada pada isi halaman dokumen. Pada group change, terdapat 4 tools yang dapat Anda gunakan untuk mengatur perubahan yang terjadi pada isi halaman dokumen. Berikut penjelasan tools atau alat yang terdapat pada group change. Yang pertama ada escape, untuk menyetujui perubahan isi dokumen. Yang kedua ada reject, untuk menolak perubahan isi dokumen. Yang ketiga ada previous, untuk melihat perubahan sebelumnya. Yang keempat ada next, yaitu melihat perubahan sesudahnya. Selanjutnya yang group compare. Compare yang berarti membandingkan. Pada grup ini Anda dapat menggabungkan dua versi dokumen yang berguna untuk membandingkan. Jadi, jika pada dokumen Anda terdapat perubahan isi dokumen sehingga terdapat dua versi, Anda dapat menggabungkan dua versi dokumen yang ada, juga dapat menampilkan salah satu dari perubahan atau original file dokumen Anda. Pada grup compare terdiri dari dua tools atau alat. Yang pertama ada compare, yaitu menggabungkan antara dua versi dokumen, baik versi yang sudah dirubah ataupun yang belum dirubah. Yang kedua ada show source dokumen, untuk menunjukkan asal dokumen yang sudah dirubah. Selanjutnya ada group protect, yaitu setelah Anda membuat dokumen, Anda dapat melindungi file dokumen Anda. Ini berfungsi agar orang lain tidak dapat merubah isi halaman dokumen Anda. Microsoft Word 2007 sendiri menyediakan feature untuk mengunci file dokumen Anda. Feature tersebut berada pada tab preview lalu pada group protect. Pada group protect terdiri dari satu tools atau alat. Berikut penjelasan tools atau alat pada group protect. Yang pertama, protect document, yang berfungsi untuk mengunci dokumen. Selanjutnya ada 26 keyboard shortcut essential di Microsoft Word. Yang pertama ada Ctrl+A, yaitu menyeleksi semua elemen dalam dokumen, termasuk teks, gambar, hyperlink, atau URL, sampai ke formatting. Yang kedua ada Ctrl+B, yaitu menebalkan atau bold teks yang sedang diseleksi. Yang ketiga ada Ctrl+C, yaitu menyalin atau mengcopy teks yang sedang diseleksi. Yang keempat ada Ctrl+D, yaitu membuka dialog box formatting teks. Yang kelima ada Ctrl+E, yaitu membuat teks seleksi menggunakan formatting rata tengah atau center. Yang keenam ada Ctrl+F, yaitu membuka kotak pencarian untuk mencocokkan teks dalam dokumen. Yang ketujuh ada Ctrl+G, yaitu membuka dialog box atau go to untuk pergi ke halaman tertentu dalam dokumen. Yang kedelapan ada Ctrl+H, membuka dialog box atau replace untuk mengganti teks tertentu dalam dokumen. Yang kesembilan ada Ctrl+E, yaitu membuat seleksi teks menjadi miring atau italic. Yang ke-10 ada Ctrl+G, yaitu membuat teks seleksi menggunakan formatting rata kiri kanan atau just this fit. Yang ke-11 ada Ctrl+K, yaitu menyisipkan hyperlink atau URL ke seleksi teks. Yang ke-12 ada Ctrl+L, membuat teks seleksi menggunakan formatting rata kiri atau left. Yang ke-13 ada Ctrl+M, untuk menggeser teks seleksi dalam satu tabulasi atau tab. Yang ke-14 ada Ctrl+N, membuka dokumen baru. Selanjutnya Ctrl+O, yaitu membuka dokumen yang sudah disimpan di komputer. Yang ke-16 Ctrl+P, yaitu mencetak atau print dokumen yang sedang dibuka. Yang ke-17 Ctrl+K, menghapus semua formatting teks atau bisa juga dengan Alt plus spasi. Yang ke-18 Ctrl+R, yaitu membuat teks seleksi menggunakan formatting rata kiri atau right. Yang ke-19 ada Ctrl+S, yaitu menyimpan atau save dokumen yang sedang dibuka. Yang ke-20 ada Ctrl+T, yaitu membuat paragraf gantung atau hanging indent. Yang 21 ada Ctrl+U untuk mengaktifkan garis bawah pada seleksi teks. Yang ke-22 ada Ctrl+V, yaitu menampilkan atau paste teks yang sudah disalin atau copy sebelumnya. Yang ke-23 ada Ctrl+V, yaitu menutup program Microsoft Word atau bisa juga dengan Alt+F4. Yang ke-24 ada Ctrl+X, yaitu memotong atau meng-cut
teks yang sedang diseleksi. Yang kedua, 5 ada Ctrl plus Y mengulang atau redo atau langkah yang sudah diunduh. Yang ke-26 Ctrl plus Z yaitu membatalkan pengeditan atau unduh. Kenalkan, nama saya Gita Rezeki Fahmi, NIM 4122101126 dari kelas ABT 1D kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang shortcut keyboard. Di sini ada kombinasi CTRL tambah Shift tambah huruf tertentu, terdiri dari 1 CTRL tambah Shift tambah C adalah copy format. 2 CTRL tambah Shift tambah D adalah double underline. 3 CTRL tambah Shift tambah E yaitu track changes. 4 CTRL Shift tambah F adalah mengganti font. CTRL tambah Shift tambah H yaitu menyembunyikan teks. CTRL tambah Shift tambah K membuat semua huruf menjadi kapital. CTRL tambah Shift tambah L yaitu membuat list. CTRL tambah Shift tambah M menghapus paragraf dari kiri. CTRL tambah Shift tambah P mengganti ukuran font. CTRL tambah Shift tambah Q mengganti huruf jadi simbol. CTRL tambah Shift tambah S menerapkan style. CTRL tambah Shift tambah T mengurangi paragraf menggantung. CTRL tambah Shift tambah P tambah P yaitu paste format. CTRL tambah Shift tambah W yaitu underline tanpa spasi. CTRL tambah Shift tambah buka kurung yaitu membesar ukuran huruf. CTRL tambah Shift tutup kurung memperkecil ukuran huruf. CTRL tambah 1 jarak enter. CTRL tambah 2 yaitu jarak enter menjadi 2. CTRL tambah 5 jarak enter menjadi 1,5. CTRL tambah 0 yaitu menghilangkan jarak antar paragraf. CTRL tambah home menuju halaman utama. CTRL tambah N menuju halaman akhir. CTRL tambah enter text break. Selanjutnya CTRL tambah delete menghapus satu kata ke kanan. CTRL backspace menghapus satu kata ke kiri. CTRL tambah tab. CTRL tambah backup menuju halaman sebelumnya. CTRL tambah backdown menuju halaman selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tips dan trik penggunaan MS Word. Fungsi utama Microsoft Word memang untuk membuat file dokumen. Bahasanya sederhana, hanya untuk mengerti skripsi dan tugas-tugas. Tapi biar proses pengetikan dan pengerjaan tugas biar cepat selesai, berikut ini terdapat trik dan Microsoft Word yang harus Anda ketahui. Pertama, biar cepat, cukup klik 3 kali seluruh paragraf bisa kamu blok. Untuk memblok suatu paragraf, kita terbiasa menggunakan drag atau down kursor mulai dari awal sampai akhir. Kedua, blok satu kalimat cukup dengan CTRL tambah kalimat yang kami inginkan. Seringkali untuk memblok satu kalimat, kamu nggak perlu lagi memainkan kursor dari awal sampai akhir kalimat. Ketiga, blok satu kalimat dengan CTRL tambah kalimat yang kamu inginkan. Seringkali untuk memblok satu kalimat, kamu nggak perlu lagi memainkan kursor dari awal sampai akhir. Keempat, CTRL tambah Shift tambah C bisa digunakan untuk copy format teks tanpa teksnya. Meski sederhana dan terlihat remeh, urusan format tulisan ini biasanya cukup merepotkan. Kelima, copy paste dari internet atau dokumen lain kadang bikin formatnya berantakan. Tenang, pakai CTRL tambah spacebar untuk jalan pintasnya, yaitu saat dikopas, format teks menjadi berantakan karena mengikuti format internet. Untuk mengubah menjadi plain text yang mengikuti format standarnya, kamu cukup pakai tekan CTRL tambah spacebar setelah kamu kopas. Keenam, harus ganti halaman baru, cukup tekan CTRL tambah enter. Sekarang kamu nggak perlu enter berulang-ulang untuk memulai halaman baru. Ketujuh, mengubah bentuk kalimat, huruf kecil dan huruf besar. Pilih beberapa teks di Word, tekan Shift tambah F3 untuk mengubah bentuk seleksi dengan cepat.
8. Convert ke plain text. Bila Anda sedang menjalin potongan dari halaman Word ke Word, semua gaya dan format selalu dipertahankan. 9. Mengubah bentuk kalimat huruf kecil dan huruf besar. Pilih beberapa teks di Word dan tekan Shift tambah F3 untuk mengubah bentuk seleksi dengan cepat. Hal ini mengubah antara huruf besar dan huruf kecil dengan camel case atau huruf pertama pada alinea pertama. Berikut presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.